Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa kanal Hikmatologi tercinta, bersua kembali kita dalam monolog sederhana pembelajaran diri kita masing-masing untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan dengan aktualisasi nilai-nilai dasar negara, ideologi bangsa Pancasila niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di awal reformasi, PT Gramedia menerbitkan satu karya yang sangat bagus, di antaranya yakni adalah Indonesia Beyond Soeharto. Karya dari Donald G. Emerson. Kalau kita ambil salah satu simbol sederhananya, pertama adalah tidak mungkin Indonesia sebesar ini dalam kekuasaan tangan seorang the smiling Jenderal Soeharto. Namun, sekaligus Emerson menuturkan bahwa tidak mungkin selama kurun waktu 30 tahun lebih Indonesia akan lepas dari pengaruh seorang Jenderal Soeharto. Apalagi jika dikait kelindankan dengan hadirnya sosok Jenderal gemilang yang sekarang memimpin Indonesia, Prabowo Subianto. Ada yang memberikan penilaian dini hadirnya sosok Jenderal Prabowo Subianto adalah bentuk Orde Baru jilid berikutnya. Tentu saja, meskipun komentar-komentar itu seringkali tidak berdasar data, apalagi analisis, ya, tetapi ada juga kebenarannya. Karena berteori seringkali berangkat dari imajinasi pun manusia diberi kemampuan. Hanya saja teori yang benar-benar dapat disajikan dan diterima dalam masa yang cukup panjang, disadari atau tidak oleh umat manusia, itulah teori yang berdasarkan pada data. Data yang merupakan dokumentasi dari realita atau fakta. Dengan demikian maka menjadi keniscayaan bahwa siapapun berhak berteori. Ya. Dan ketika kami menghadirkan hikmatologi, itu bukan kata yang terangkai antara hikmah di dalam surah Al-Baqarah ayat 269
sepenggal itu, ya, satu kata, dengan logos ilmu, sehingga menjadi hikmatologi. Namun, kalau sekarang kami lagi menulis sistem politik Indonesia yang berbasis pada hikmatokrasi, pada hasil pemikiran sekaligus terapan tokoh-tokoh nasional Indonesia pra kemerdekaan, tepatnya antara Mei, Juni, dan Juli sampai dengan Agustus ditetapkannya dasar negara ideologi bangsa Pancasila, maka hikmatologi justru upaya untuk menempatkan pemikiran-pemikiran yang bineka itu untuk menjadi jamrut katulistiwa sebagaimana keperluan kita, sehingga tersaji meski berbeda, memiliki pola hubungan selaras, sederhana, tanpa mencela menista, namun sekaligus istimewa. Dan di antara cuplikan dari pemikiran Soekarno dan Soeharto, ini tentu saja dalam perspektif hikmatologi yang kami gagas, yakni adalah kedua beliau ada di dalam pusaran yang sama, yakni pusaran Pancasila. Berusaha secara optimal untuk diwujudkan, sehingga di zaman kepemimpinan Presiden Soekarno, terlepas dari kekurangannya, kita ambil kelebihannya. Ada doktrin revolusi, di mana doktrin revolusi itu di dalamnya antara lain setelah menjadi pedoman Kabinet Ampera, amanat penderitaan rakyat, maka kepemimpinan era Soekarno ada garis-garis besar haluan negara. Demikian juga Pak Harto berupaya secara optimal sampai dengan DPR MPR sepakat atas dukungan, ya, terutama secara nasional Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, ya, Situbondo, yang menerima asas tunggal Pancasila. Ini adalah kemajuan hasil pemikiran dari Bung Karno, kemudian yang ditindaklanjuti oleh Pak Harto. Jadi meskipun Pak Harto tidak mengatakan itu tindak lanjut, tetapi kita sebagai bagian dari pemikir anak bangsa ini adalah tindak lanjut karena ada kesinambungan. Ya. Jadi proses pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development itu ada antara periodisasi kepemimpinan Bung Karno sampai dengan kepemimpinan Jenderal Soeharto. Kemudian pola pikir berdasarkan rencana strategis yang disebut GBHN ini menghilang begitu saja seiring dengan keberadaan kepemimpinan Pak Harto yang dianulir oleh rakyat Indonesia melalui tokoh-tokoh, dosen, tokoh bangsa, dan tokoh mahasiswa. Menjadi niscaya kita berpikir ulang bahwa baik Bung Karno maupun Pak Harto itu sebenarnya sedang mencari format tentang sistem pemerintahan
yang benar-benar berdasarkan Pancasila. Jadi, kalau ada kelemahan Bung Karno dan Pak Harto, tidak berarti di situ ada kelemahan dasar negara. Tetapi di sini peran sistemik dari insan-insan yang menggawangi nilai luhur Pancasila, itulah yang terus-menerus perlu ditingkatkan penghayatan sampai dengan pengamalan Pancasila itu sendiri. Jadi sungguh disayangkan jika TAP MPR 2 MPR RI 78 tentang Eka Prasetya Pancakarsa itu dilululantakkan. Sekali lagi, itu merupakan karya akademik dan karya insan-insan yang ada di dalam lembaga resmi, dalam istilah Profesor Sodikin Abdul Wahab, ada di dalam mesin resmi birokrasi pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah legislatif, yudikatif, eksekutif. Karena itulah carut-marut yang terjadi sekarang ini adalah buah dari inkonsistensi strategi atau rencana strategis pembangunan berencana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dulu, betapapun dianggap ada keburukan Orde Lama dan Orde Baru, tetap visi dan misinya itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidak ada, meskipun seorang Soeharto dikatakan diktator, ya, seorang Soekarno juga dikatakan otoriter oleh sebagian orang, tetapi tidak sampai Soekarno dan Soeharto mengkapling langit diberikan SHM, sertifikat hak milik, mengkapling hutan dijadikan SHM, atau mengkapling lautan dan sungai untuk diterbitkan sertifikat hak milik. Karena kalau cuma hak guna bangunan, membangun di laut itu lama sekali. Perlu reklamasi. Kalau dulu Bung Karno dengan gegap gempita, Bung Hatta dengan gegap gempita didukung oleh tokoh-tokoh bangsa, setelah perang prakemerdekaan sibuk dengan mewujudkan ruh proklamasi. Sekarang ya, di era reformasi beberapa tahun yang lalu itu sibuk membuat reklamasi dengan dalih pembangunan strategis. Tetapi pikiran-pikiran seperti yang kami sampaikan ini adalah pikiran-pikiran sebagai ilmuwan, bukan praktisi. Dan ketika praktisi dan ilmuwan itu jumbuh, artinya menyatu dalam konsep mutiara hikmah Nusantara atau Jawa, manunggaling Gusti maring kawula. Jadi ini saya tidak membolak-balik, tapi ini pendapat kami, ya, pulih berpendapat ya, karena kami juga sudah cukup lama menjadi guru, ya, 40 tahun lebih. Manunggaling Gusti itu adalah analog dari pemerintah atau negara atau penguasa, ya, pemimpin. Dengan kawulo di sini adalah seluruh masyarakat. Menjadi niscaya kemudian selaras seiring meskipun berbineka pikirannya, tetapi tunggal ika tujuannya,
Ini yang seharusnya kita cari. Karena itulah, mudah-mudahan upacara pengukuhan guru besar di berbagai perguruan tinggi, termasuk besok pagi itu di Universitas Brawijaya Malang, yang melahirkan kalau tidak salah antara 6-7 guru besar, mudah-mudahan ya, ada saatnya guru-guru besar itu, bahkan mahasiswa, mulailah anak-anakku tercinta, mulailah mahasiswa meneliti ilmu, sains, ataupun teknologi yang berawal dari Pancasila. Mengapa Pancasila tidak atau belum menarik untuk dikaji? Karena kebanyakan buku-buku Pancasila itu sementara ini didasarkan pada keteladanan pribadi-pribadi yang mulia, memang teladan, historis, filosofis, dan yuridis konstitusional. Mari kita mulai mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila itu, sehingga betul-betul Pancasila itu teraktualisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu kita harus menyebut hikmatologi Pancasila, hikmatokrasi Pancasila, sabdana Pancasila. Tidak perlu harus menyebut begitu. Seperti ekonomi Pancasila karyanya Profesor Dr. Mobiarto. Ya, tidak mengapa kalau harus mengambil judul seperti itu, tetapi tidak harus itu. Maka kita wujudkan aktualisasinya itu. Berkarya yang inovatif, yang terbarukan, itu adalah ruhnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkarya yang terbarukan adalah keberhasilan kita menggali hikmat di dalam Pancasila. Karena hikmah, atau tepatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu sesungguhnya diambil dari esensi Ar-Rahman Ar-Rahim kalau orang Islam, esensi dari basmalah, esensi dari ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga bisa kita wujudkan antara lain. Mohon maaf ya, kalau kami sebut berkali-kali, bukan memaksakan, tapi untuk mengenalkan hikmatologi yang melahirkan hikmatokrasi. Dan sebelum hikmatologi, kami kurat karya syair sabdana yang semuanya mengagumi ciptaan Allah. Karena memang sabdana itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ayat-ayat semesta, dan secara spiritual diilhami juga oleh kitab-kitab suci yang diyakini oleh saudara-saudara kita dari seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, seluruh aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, kami menemukan ada satu kata hikmah yang ada di dalamnya. Dan di dalam pergaulan sehari-hari pun kita selalu menyebut peristiwa apapun selalu ada hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek